Saya justru membaca ke depan. Satu-satunya legasi politik dari Pak Jokowi yang gagal dibahas oleh publik adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi abaikan tuh menteri-menterinya Jokowi. Mereka ke depan pasti akan tegak lurus pada presiden yang baru. Saya justru ingin melihat bagaimana performa politik Jokowi itu ada di Gibran. Per hari ini Gibran selalu diperbincangkan. Di mana letak dan kiprah politiknya? Soal postur, soal bagaimana penyusunan kabinet, soal audisi calon menteri dan seterusnya. Orang bertanya di mana posisi Gibran. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden terpilih hanya sebatas ban serep, hanya sebatas vote getter untuk memenangkan pertarungan. Setelah pelantikan, posisinya dinilai tidak signifikan. Posisi ini tentu tidak bagus. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin melihat ke depan, posisi Wapres secara definitif per tanggal 20, Gibran Rakabuming Raka juga mampu memainkan peran-peran politik strategis, Pak. Bagi saya sudah tidak relevan melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik. Enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budi Ari enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi, posisinya strategis, orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Bagaimana hubungan politiknya dengan ketua umum partai yang secara senior, secara politik jauh lebih berpengalaman. Ini tentu tidak gampang dalam konteks orkestrasi pemerintahan yang akan datang. Saya selalu mengatakan pemerintahan 5 tahun ini kan agak jomplang dari segi umur dan segi pengalaman, Bang. Ada yang cukup senior, ada yang bintang 4. Tapi pengalaman politiknya luar biasa. Tapi kita punya wakil presiden, Tori Susai. Dari wali kota Solo nanti wakil presiden, Pak. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas. Bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketimbang kita selalu bicara tentang, wah ini adalah kabinet rasa Jokowi, yang ini sebagai penegas bahwa proyek-proyek mercusuar, legacy, dan treatment Jokowi kepada Prabowo itu akan oke. Saya justru lebih tertarik bagaimana memperbincangkan posisi dan peran-peran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif di masa yang akan datang. Syukur kalau Mas Gibran ini seperti Pak JK. Saat itu waktu 2004 dianggap sebagai presiden definitif dengan slogan lebih cepat lebih baik ketimbang SBY yang lebih akomodatif, lebih mempertimbangkan kepentingan koalisi sehingga keputusan-keputusannya tidak cepat. Maka Pak JK saat itu muncul sebagai matahari kembar dengan posisinya yang cukup sentral. Nah ini yang saya kira menjadi penting bagaimana membicarakan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi juga memiliki andil besar, bukan hanya sebatas vote getter, peran-perannya di masa yang akan datang, mengawal IKN misalnya, mengawal program gizi gratis misalnya. Itu kan secara signifikan yang tentu akan kita lihat bagaimana posisi wakil presiden yang saya sebut sebagai warisan politik Jokowi. Itu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, oleh karena itu ini sebagai closing statement Bang Karni Ilyas. Maka di tengah koalisi yang cukup gemuk, koalisi yang cukup gemoy, mestinya ke depan persoalan-persoalan di negara ini selesai. Persoalan ekonomi tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi 5%, tapi 8 bisa 10%. Kita bisa keluar dari kutukan negara middle income trap. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan selesai. Kalau kita melihat audiensi, calon-calon menteri dan wakil menteri, itu adalah orang-orang the best dan top di negara ini. Mewakili kelompoknya masing-masing. Dari unsur partai politik, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen partai. Mereka the best di partainya. Orang top yang dan jempolan. Mewakili ormas coba. Kita lihat ada 2 ormas besar. Sekjennya jadi calon menteri, Bang. Saifullah Yusuf, ada Prof. Abdul Mukti, terbaik. Kalangan-kalangan profesional sudah kita bisa cek. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada yang kemudian proposal ahli AI dari China kalau tidak selalu, yang selalu mengulang-ulang statementnya. Bahwa saya asli Indonesia. Seakan-akan ada orang yang meragukan keindonesiaannya. Atau ada kawan-kawan kita yang alumni Karya Iniskap atau University of Karni Ilyas. Mulai dari Babe Haikal. Coba bayangkan, enggak kebayang bagi kita akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Pak Pigai, kalau Noel kan kita sudah tahu. Noel ini kan wajahnya 2, wajah Jokowi dan wajah Prabowo. Kalau enggak dapat juga kan keterlaluan ya enggak. Nah, yang sebenarnya saya bayangkan itu Bang Kodari juga dipanggil gitu loh. Dan ikut audiensi karena memang sejak awal selalu menjelaskan Jokowi dan Pak Prabowo itu satu bagian penting. Mungkin
Bang Kodari ini ingin berjuang di mazhab yang lain, tidak harus menjadi bagian di dalamnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah, mestinya ke depan kita tidak lagi ada persoalan-persoalan kebangsaan kita itu terulang. Berhentilah mengutuk kegelapan, kata Syahrir. Mari mulai nyalakan lilin di kemudian hari. Pertumbuhan ekonomi jangan hanya 5%, wajib hukumnya 8%. Apa yang kurang dalam postur kabinet 5 tahun ini, Pak? Orang terbaik, bos. Dukungan politiknya mayoritas. Semua partai mendukung. Kader-kader terbaik di situ. Ormas-ormas terbaik ada di situ. Lalu kurang apa lagi? Kelewatan kalau 5 tahun yang akan datang, semua visi misi, janji-janji, kerja-kerja itu tidak tuntas. Miskinan harus dihilangkan, kalaupun toh tidak bisa dikurangi. Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan itu semakin mudah, tidak sulit seperti biasa. Harga-harga sembako jangan lagi fluktuatif, jangan turun naik yang kemudian membuat masyarakat kita akan selalu menjerit di setiap hari. Itu yang sebenarnya menjadi penting. Karena semua instrumen, semua resource, dan kepentingan politik itu sudah terkonsolidasi mendukung Prabowo dan Gibran di 5 tahun. Pak. Tunjukkan ke saya, mana ada di negara ini konsolidasi politik yang tidak dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Semuanya sangat konsolidatif. Mungkin ada kelompok-kelompok kritis dari kalangan kampus, akademisi, profesor, mahasiswa. Tapi kan suaranya sayup-sayup, tidak terlampau besar. Dan juga bukan menjadi ancaman dan gangguan. Hanya suara nyaring untuk mengingatkan supaya pemerintahan ke depan ini menjelaskan bagaimana program kerja dan visi misinya itu bisa tuntas. Meski harus kita akui pada seberang yang lain, inilah yang kemudian menurut Markus Messner itu, kenapa koalisi mayoritas itu tidak inline dengan kualitas demokrasi? Karena kehilangan check and balances. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel NES 2045, membahas seputar politik, budaya, hingga pendidikan yang terjadi saat-saat ini di bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, memang sangat menarik sekali tadi ya menanggapi dan mengulas serta membahas penyampaian dari Bung Adi Praitno mengenai Gibran Raka Buming Raka. Kerap kalau kita melihat Gibran yang sudah dilantik pada Minggu 20 Oktober 2024 dan juga sudah membacakan sumpahnya juga ya bersama Pak Prabowo selaku Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Memang kalau berbicara mengenai politiknya ya banyak memang yang menyebutkan Gibran adalah sebagai wujud kiprah politik Pak Jokowi. Mungkin saja masyarakat memilih Gibran pada saat itu Prabowo Gibran atau memilih Prabowo karena Prabowo wakilnya Gibran. Dan mungkin masyarakat memilih mereka karena Gibran adalah anak Pak Jokowi. Secara Pak Jokowi adalah presiden pada saat itu yang memang dicintai masyarakat Indonesia. Jadi nanti kita akan melihat benarkah Gibran nantinya bisa seperti yang kita harapkan. Bisa bekerja, bisa melakukan kebijakan segala hal ya. Dan tentunya jika kita melihat di berbagai media sosial masih banyak juga ya yang mengkritik, masih banyak juga yang mempersoalkan Gibran ini ya. Tetapi sudah dilantik pada 20 Oktober. Jadi kemarin sempat ada wacana-wacana bahwa Gibran berpotensi batal dilantik atau hal-hal macam lainnya. Dan sekarang kita telah melihat Bapak Prabowo Gibran sudah resmi ya, sudah bacakan sumpah jabatan juga. Dan kemudian kalau kita memacu pada cuplikan video sebelumnya, tentu menuai komentar dari teman-teman kita netizen. Nah, saya sangat suka membaca komentar dari teman-teman ini, karena bagaimanapun ini adalah tanggapan, komentar, penyampaian dari teman-teman netizen, tentu pada umumnya adalah masyarakat Indonesia juga. Nah, coba kita lihat dan sembari membaca dan kita ulas nanti bersama-sama. Teman-teman juga nanti boleh memberikan pendapat teman-teman di komentar ya, komentar pada video ini, dan izin kepada teman-teman ini video yang saya kutip dari TikTok dan karena kebetulan viral dan trending juga.
Dari Linda Tetelepta, ya, kalian itu selalu melihat Gibran karena Gibran orangnya pendiam, tapi lihat ke depan saja. Ya, itulah yang mungkin dinanti-nantikan. Kita lihat Gibran. Gibran memang pendiam, kayak semacam bisa kita bilang ya masih arogan ya. Ya mungkin orang menilai lugu atau apa gitu ya, tetapi memang mungkin secara komunikasi memang nggak terlalu apa ya, mungkin pendiam orangnya, tapi kalau kerja kalau bisa sih nggak masalah gitu ya. Tapi itulah yang kita lihat nanti. Kita akan coba melihat bagaimana pergerakan Gibran, bagaimana tindakannya selaku menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia saat-saat ini. Dari Sri Jastuti, tenang aja bang, Mas Gibran punya mentor terbaik yang teruji keabsahannya, yaitu bapaknya yang mumpuni tentang negara. Itu kata pengamat, duet Prabowo Gibran tidak terpisahkan. Iya. Gibran akan buktikan, sabar. Dulu Pak Jokowi pertama jadi RI 1 juga diragukan dan dipertanyakan. Kita lihat nanti bos, Pak Gibran bukan banyak bicara tapi banyak kerja ya. Nanti kita akan coba melihat juga bersama-sama ya. Dulu juga Pak Jokowi awal datang ke Jakarta diremehkan, tapi realitanya sampai ujung purna tugasnya bekerja maraton sampai membuat rakyat terkagum-kagum. Dan Bang Kodari akhirnya dipanggil jadi wakil kepala staf presiden. Tapi Pak Jokowi juga dari wali kota Solo dan gubernur DKI, jangan lupa orang tua pasti anaknya ajarkan yang terbaik untuk anaknya. Ya memang seperti itu ya. Kemarin itu yang dipermasalahkan adalah usia Gibran ya. Hanya itu sebenarnya yang dipermasalahkan. Lalu yang kedua, adanya dugaan intervensi dari kekuasaan pada saat itu. Dan kemudian yang dipermasalahkan dalam pasal saya lupa pasal berapa ya, tapi kurang lebih bunyinya presiden dan wakil presiden boleh berkampanye asalkan tidak ada hubungan ikatan darah atau keluarga suami istri sekalipun bercerai. Kurang lebih seperti itulah bunyi-bunyinya. Nanti teman-teman kalau tahu itu di pasal berapa silakan komentar di video ini ya. Kita saling belajar bersama. Dari Alwais Nia, Adi Prayitno is the best. Semoga konsisten, please jangan berubah ya mas. Reminding buat orang-orang yang ada di pemerintahan. Dari Bams, posisi Gibran mungkin gak ada, tapi Prabowo ngikuti bapaknya Gibran. Sama itu kiprah Gibran. Pak Gibran yakin akan mengikuti jejak bapaknya belusukan ke lapangan. Modal dasar berangkat dari bawah langsung menyapa dan merangkul rakyat. Modal dasar kekuatan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dari Kebun Inneke, tenang saja bang, Mas Gibran itu Jokowi. Nanti kita buktikan sambil berjalannya waktu. Ya coba kita lihat nanti ya, bagaimana, apakah benar. Benarkah harapan rakyat itu bahwa Gibran sebagai penerus Pak Jokowi? Kita akan coba lihat nanti selama 5 tahun ini. Nanti bagaimana terlepas daripada itu ya, sebenarnya masyarakat yang menilainya nanti. Kemudian dari Bung Wayan, posisi wakil presiden sejak Indonesia merdeka emang cuman pelengkap sesuai undang-undang konstitusi. Tapi diskusi antara Prabowo dan Gibran menyusun kabinet tentu ada. Gibran harus belajar sama wapres sebelumnya, Pak Maruf Amin. Pak Maruf Amin kayaknya nggak ada kerja kemarin ya, hanya Pak Jokowi yang gerak saya lihat ya. Yang pasti ke depan nama Gibran akan tercatat sepanjang sejarah Indonesia karena sudah wakil presiden. Dari Tokodipta, hari pertama Wapres Gibran langsung menemui Wapres Cina, itu salah satu perannya. Siang dilantik, malamnya Mas Gibran langsung terima kunjungan kenegaraan dari PM Korea Selatan, menyala Mas Wapres. Ngeri ya.
Dari Bunda coba kita baca ya. Kalau Tuhan sudah tempatkan Gibran sebagai wakil presiden, pasti Tuhan yang akan menyertai Gibran untuk negara Indonesia lebih baik lagi. Saya percaya itu. Tuhan Yesus berkati Indo selalu agar masyarakat Indo tetap jaya. Indo ini kalau cuman Indo, kalau itu berbicara di luar negeri, kalau cuman Indo katanya itu dianggap kita semacam merendahkan negara sendiri ya. Harus Indonesian gitu ya, harus pakai Indonesia langsung komplit lengkap ya. Mungkin di Indonesia ya Indo aja gitu ya. Sebetulnya kalau di luar negeri ini nggak bisa sih ya, menurut saya ya, dari Indo gitu ya. Jadi orang mengira Indo ini negara baru ya gitu ya. Harus lengkap ya, Indonesian ya. Mulai dipromosikan oleh pengamat politik buat wakil presiden untuk 2029 ya. Saatnya wapres muda punya peran penting ya, jadi pengawas dan pelaksana program presiden. Dari Denidas, coba kita baca sekali lagi. Pak Gibran adalah anak bangsa yang telah menduduki orang nomor 2, di mana beliau telah mengalahkan para pemuda mahasiswa yang berprestasi, para politisi senior, para profesor, para jenderal yang selama ini telah mengabdi. Ya, makanya kemarin sempat dibilang ya Gibran itu karena bapaknya presiden aja gitu ya. Makanya undang-undang bisa dilabrak. Ya itu kata-kata orang seperti itu ya. Dari Hamburger, mengapa hal ini Anda tidak pertanyakan juga pada saat Pak Maruf Amin saat berdampingan dengan Pak Jokowi? Nah sebetulnya nggak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah sebetulnya kalau Pak Maruf Amin. Tetapi Gibran ini kemarin yang dipersoalkan adalah usianya belum mencukupi. Kenapa merubah undang-undang di MK melalui Mahkamah Konstitusi hanya untuk meloloskan Gibran mengikuti kontestasi Pilpres di 2024 kemarin? Dan mengapa KPU menerima pendaftaran Gibran? Yang jelas KPU mengetahui bahwa usianya tidak mencukupi sesuai prosedur yang berlaku. Dan kemudian Gibran itu adalah anaknya presiden aktif. Nah itu yang dipermasalahkan sebetulnya. Kalau Maruf Amin kemarin ya setahu saya yang nggak ada hal-hal yang kayak ginian gitu ya. Coba dari Ngabolang Power, tunggu saja sepak terjangnya Bapak Gibran. Ibaratnya mencatur prajurit maju perlahan, pelan tai pasti pasang kuda-kuda untuk bangun benteng pertahanan demi mengamankan wilayah dan rajanya. Nanti dulu, ingat dulu, di awal banyak yang ragu dengan Pak Jokowi, sekarang ragu juga dengan Gibran waktu yang akan menjawab. Ya, kita akan lihat dulu bersama-sama ya, seperti apa sih Gibran ini, apakah Gibran bisa meneruskan atau setidaknya bisa meniru gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Itu nanti kita akan lihat di 5 tahun yang akan datang. Mungkin teman-teman juga lebih paham, silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini, agar nantinya kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.